darah di mana-mana di lantai 1, lalu di lantai 2 kondisi berantakan, hawa sudah tidak enak. Tersangka yang agak tenang ya dalam melaksanakan aksinya. Usaha dia untuk menghilangkan barang bukti juga ada rasa prihatin terhadap kekasihnya. Kekasihnya kan janda, punya anak 1. Jadi dia pengen membantu membiayai kekasihnya ini. Berselang 1 pekan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku perampokan yang menewaskan pengusaha kerupuk kemplang di kawasan 15 Ilir, Kota Palembang. Usai menggorok korban hingga tewas, pelaku kabur ke kawasan Bandung, Jawa Barat. Hari ini Tribun Sumsel akan mewawancarai Kanit Bidum Polrestabes Palembang, Ibtu Dewo, untuk menggali lebih dalam terkait dengan kronologi penangkapan dan keterangan apa saja, fakta-fakta berapa saja yang didapat dari keterangan tersangka. Untuk itu tetap di Saksi Kata Tribun Sumsel. Bang, bisa diceritakan terkait perkembangan kronologi penangkapan pelaku perampokan dan pembunuhan di 15 Ilir Palembang? Baik, untuk pertama-tama untuk pengungkapan dari kasus perampokan yang terjadi di Jalan 15 Ilir, Kota Palembang, langkah pertama yang kami lakukan adalah olah TKP. Setelah kami mendapatkan laporan pada tanggal kejadian 25 November itu, Kasat Reskrim, saya dan unit Bidum beserta didampingi oleh unit Jatanras Polda Sumsel serta unit identifikasi juga datang untuk melakukan olah TKP, melihat crime scene yang ada di 15 Ilir, sebuah ruko toko kerupuk Suwandi. Yang kami dapati terdapat bercak darah bekas korban di lantai, lalu untuk tempat-tempat juga tidak ada yang dirusak, akan tetapi hanya barang yang diacak-acak saja oleh tersangka. Setelah melaksanakan olah TKP, melakukan identifikasi, mencari sidik jari, lalu melakukan penyisiran sekitar TKP, apakah didapati kamera CCTV yang dapat merekam pintu keluar masuk atau jalur keluar masuk dari tersangka tersebut. Sepanjang jalan kami sisir bersama para anggota. Namun pada malam pertama kejadian kami masih belum terlalu terang tentang peristiwa ini. Lanjutkan dengan hari berikutnya, sudah mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk berupa barang-barang bukti yang kami amankan di TKP seperti celurit, seperti pakaian-pakaian, lalu linggis, dan kami dapatkan handphone yang sudah dibuang juga oleh tersangka. Nah, itu kami mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Itu juga didampingi oleh Sudit Jatanras Polda Sumsel, lalu kami lakukan rapat kembali, kami bertukar pikiran, bagaimana menentukan rencana tindak lanjut selanjutnya, apa yang akan kami lakukan. Itu kami lakukan semua di posko kami untuk melakukan diskusi. Setelah beberapa petunjuk, ternyata si pelaku ini sering menghubungi pacarnya, karena mungkin sudah kehabisan ongkos di Bandung sana. Nah, dari situlah kami cocokkan juga dengan CCTV yang kami dapat. Ternyata orang ini sering muncul di TKP, di beberapa bagian kamera itu dia muncul terus di sekitar TKP itu. Nah, dikuatkan lagi dengan hasil identifikasi sidik jari, bahwa yang menjelaskan sidik jari yang didapatkan di crime scene, yaitu di pintu teralis itu, di rolling door, itu identik dengan pelaku yang sedang kami buru ini, ya ternyata sudah kabur ke daerah Bandung, Jawa Barat, seperti itu. Setelah itu kami lakukan hunting lagi untuk menguatkan prasangka kami, yaitu kami cocokkan semua apakah bukti-bukti yang kami dapat ini, yang kami kumpulkan selama ini, ada persesuaian antara satu dan lainnya. Nah, disitulah kami sudah berkeyakinan. Akhirnya kami kumpulkan sebuah tim, bentuk satu tim khusus untuk berangkat ke Bandung, melakukan hunting atau perburuan terhadap pelaku tersebut, Dian Satria ini. Ya. Selama proses ini, kendala-kendala apa sih yang paling menjadi permasalahan utama? Permasalahan ya paling mungkin tersangka yang agak tenang ya dalam melaksanakan aksinya.
dengan dia usaha dia untuk menghilangkan barang bukti juga ada. Lalu seperti yang dia katakan, dia sempat melakukan mencuci senjatanya, cuci kaki, cuci tangan. Dia agak tenang dalam melaksanakan aksinya ini. Lalu dia keluar di pintu yang bisa dikunci, yang bisa dibuka kuncinya tanpa merusak. Jadi kami agak kesulitan pada awalnya karena kami tidak dapat melihat di mana sih bagian yang dirusak. Apakah dia ini membobol, apakah dia ini memang merangsek masuk. Nah, itu Mbak. Tapi setelah kami laksanakan penyisiran, ya akhirnya beberapa kamera CCTV yang belum bisa kami dapatkan hari sebelumnya, di kemudian harinya sudah bisa. Itu cuma masalah waktu aja Mbak, kayak gitu. Terkait dengan ketika kalian datang tiba di TKP seperti itu, Iya. yang Anda lihat pertama kali itu seperti apa? Posisi korban, kondisinya seperti apa? Kalau ya boleh. Posisi korban pada saat kami turun TKP itu memang sudah dievakuasi oleh tim olah TKP yang pertama. Naik ambulans, sudah dimasukkan body bag untuk korban yang laki-laki yang tewas. Nah, lalu yang perempuan sedang ditangani tindakan pertama oleh medis, kayak gitu. Dan kami lihat juga memang crime scene itu memang sangat mencekam. Darah di mana-mana di lantai 1, lalu di lantai 2 kondisi berantakan, hawa sudah tidak enak, lalu darah yang masih kental, darah korban. Nah, situlah kami sambil olah TKP juga, Mbak. Kalau yang korban yang perempuan mengalami luka beset menggunakan senjata tajam di leher sebelah kanan. Ketika ditangkap di Bandung, Ya. tim mendapati pelaku ini sedang beraktivitas di mana, melakukan apa? Jadi kami juga pelajari pola perilaku dari tersangka ini, karena diketahui bahwa dia ini sudah tidak membawa handphone ke sana. Jadi dia mungkin karena sering menghubungi sang kekasih. Nah, dia menghubungi kekasihnya ini lewat mana ya? Oh, ternyata lewat counter. Kita lihat kan patternnya dia, polanya dia. Oh, setiap beberapa jam atau setiap beberapa waktu dia akan datang ke situ untuk bisa meminta ongkos atau menelpon hanya sekedar rindu kepada sang kekasih dan juga anaknya kekasihnya ini, kayak gitu. Makanya dari pola itulah pada saat dia sedang datang ke counter, coba menghubungi kekasihnya tadi. Nah, disitulah kami amankan di sebuah counter handphone, tempat dia meminjam handphone untuk menghubungi kekasihnya yang ada di Palembang. Berapa hari pengejaran itu? Itu kami 2 hari. Namanya itu jadi naik jalur darat. Jalur darat, 1 mobil, 1 tim gabungan khusus dibentuk untuk mengejarnya dari tim Satreskrim Polrestabes Palembang, lalu di backup oleh Subdit Jatlantas Sumatera Selatan, Polda Sumsel. Dan tadi ada disebutkan terkait dengan kekasih dan tersangka sendiri, Iya. seperti itu. Seperti apa peran kekasih itu terkait dengan pengungkapan kasus ini, dan juga adakah keterlibatannya terkait dengan aksi yang dilakukan oleh pelaku? Untuk sejauh yang kami dapatkan informasi setelah kami lakukan penggalian, terbukti bahwa kekasihnya ini memang tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh cowoknya ini, kasihnya si Dian Satria ini. Dia tidak tahu. Dia tahu itu setelah viral dan juga setelah dia melihat pada saat setelah kejadian dia sempat pulang ke kosannya itu untuk bersih-bersih. Ke kosan kekasihnya tadi. Dia sempat bersih-bersih, ngapain? Tapi dia tidak jawab pada saat itu, langsung kabur. Nah, dari lap-lap dia tadi, bersihin lukanya tadi, tertinggal masih kainnya itu sudah kita amankan juga, Mbak. Jadi bisa dikatakan bahwa kekasih dari tersangka ini merupakan saksi kunci juga? Iya, dia, betul. Untuk motifnya sendiri seperti apa, Bang, dari pengakuan tersangka? Ya itu tadi, dia ini kan motifnya itu tetap ekonomi sih, Mbak. Dia sudah lama tidak kerja dan dia juga mungkin ada rasa prihatin terhadap kekasihnya. Kekasihnya kan janda, punya anak 1, kontrak juga. Dan dia pengen membantu, membiayai kekasihnya ini. Tapi karena dengan tidak adanya pekerjaan, dia desperate, putus asa. Jadi dia segala cara upaya dia lakukan untuk cari uang itu, Mbak. Makanya dia nekat, dan mungkin ada kesempatan dan ada ketersinggungan tadi. Kesempatan nih, katanya dia, rumah ini udah saya pantau terus nih. Kayaknya orang ini kaya kayaknya. Nah, makanya pada saat itu dia dengan mungkin emosi sudah diusir tadi, langsung dia lancarkan aksinya seperti itu. Tersangka sempat memantau lokasi. Sempat. Dari pengakuan dia berapa hari dan sampai di
bisa untuk dia eksekusi? Kalau berdasarkan pengakuan tersangka sendiri, setelah kami interogasi, dia di daerah depo luar dan depo dalam itu sudah keliling-keliling ngecek lokasi yang kira-kira bisa dilancarkan aksinya sekitar 7-8 hari. Dan dia amati terus bagaimana, dia gambar patternnya gimana, kebiasaan orang-orang sini gimana, situasi jalan, apakah sepi, apakah jam segini nih rame. Nah, itu dia perhatikan terus. Jadi ini memang sudah direncanakan dengan matang oleh dia. Sampai akhirnya menentukan Itulah, dia lihat nih, oh ini jam segini, misalnya jam 7 atau di antara jam 7 sampai jam 8 range itulah waktu saat sepi, dan waktu itulah saat mungkin Pak Dharma atau korban ini dia pulang ke rumah dalam keadaan sendiri kayak gitu. Apakah korban dan tersangka ini saling mengenal? Tidak saling mengenal. Jadi dari kabar yang beredar katanya mantan anak buahnya Itu sudah bisa dipatahkan, Mbak. Sudah bisa dipatahkan bahwa memang berdasarkan hasil interogasi kami, hasil pemeriksaan kami, tersangka tidak mengenal korban. Jadi secara acak saja. Jadi ini memang murni murni dia memang mau mencuri, intinya seperti itu. Terkait dengan jejak dari si pelaku sendiri, rekam jejaknya, itu dikabarkan juga pernah terlibat dengan masalah hukum. Iya. Kasus apa dan seperti apa gitu? Itu kasus pencurian juga, penodongan terhadap anak di bawah umur bernama Felix di satu mall di Palembang, Mall PIM. Itu dia juga sudah jalani hukuman 1 tahun 7 bulan di Lapas Pak Jo. Di tahun berapa itu? Itu di tahun 2016 atau 2017 seperti itu. Artinya pelaku penodongan juga? Iya. Oke. Terkait dengan ini, kasus ini, adakah indikasi kemungkinan tersangka lain gitu, Bang? Atau Tidak ada. Tersangka tunggal? Dia tersangka tunggal, hanya dia lancarkan aksinya sendiri. Terkait dengan ancaman hukuman pelaku ini? Untuk ancaman hukuman sendiri sudah kami tetapkan beberapa pasal, 338, 365, 351 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 juga. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumnya bisa sampai 20 tahun penjara. Terkait dengan ini, bisa disampaikan, Bang, imbauan ke masyarakat sendiri terkait dengan aksi kejahatan yang banyak terjadi beberapa hari ini. Itu imbauan dari Abang sendiri ke masyarakat seperti apa gitu, Bang, terkait dengan keamanan lingkungan sekitar? Oke. Untuk himbauan kepada masyarakat agar lebih menjaga keselamatan dirinya dengan cara memasang kamera CCTV di rumah, lalu di sepanjang jalan atau sepanjang pekarangan rumah diberikan penerangan lampu, dan jagalah hubungan juga dengan para tetangga agar tidak saling ada masalah. Jadi misalkan ada sesuatu terjadi bisa minta tolong atau body system seperti itu. Karena yang kita lihat seperti TKP yang terjadi semalam itu memang perbantuan dari sebelah-sebelah itu memang nggak kurang gitu. Makanya dari kami mungkin gitu, karena wilayahnya sepi, mungkin akan lebih dikuatkan lagi penjagaan siskamlingnya. Ya karena yang bisa menjaga diri kita sendiri pada saat tidak ada polisi ya orang-orang kampung itulah, orang-orang sekitar wilayah kita. Gitu loh. Jadi bisa dikuatkan lagi siskamlingnya untuk penerangan lampu sekitar rumah, dan juga terus jaga hubungan dengan masyarakat sekitar gitu. Upaya Dian Satria yang berusaha melarikan diri bahkan sampai ke Bandung, Jawa Barat usai merampok dan membunuh pengusaha kerupuk kemplang di kawasan 15 Ilir Kota Palembang seketika terhenti. Tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel berhasil menangkap Dian di sebuah konter di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tentu, upaya keras dari kepolisian patut diapresiasi. Dan kejadian ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk selalu berhati-hati dengan potensi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Tetap bersama kami di Saksi Kata Tribun Sumsel.